Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap mucikari yang terlibat prostitusi online. Tidak tanggung-tanggung, mucikari itu menjajakan artis kepada para pengusaha dan pejabat dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 80 hingga 200 juta rupiah. Ya, prostitusi yang menjerat artis ini membuka mata banyak pihak bahwa dunia prostitusi tidak hanya melibatkan warga ekonomi sulit, tetapi juga kalangan atas yang berprofesi sebagai selebritas. Lalu seperti apa gaya hidup selebritas Indonesia yang sebenarnya? Dan bagaimana pula kekhawatiran gaya hidup ini akan ditiru anak remaja? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami, Wakil Ketua KPAI Maria Advianti, dan masih kita tunggu kedatangannya salah satu selebritas Indonesia, Ayu Azhari. Ya, namun sebelum kita mulai dialog, kita simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Polisi kembali mengungkap jaringan prostitusi online. Kali ini yang berhasil diungkap melibatkan kalangan artis. Amelia Alfiani atau biasa disapa Amel Alfi terungkap sebagai salah satu anggota jaringan prostitusi online yang melibatkan artis. Model majalah dewasa ini kerap tampil vulgar. Bahkan ia tidak segan mengaku sebagai manusia yang penuh dosa. Amel ditangkap polisi bersama muncikarinya yang bernama Obi. Sang muncikari mengaku menawarkan Amel pada sejumlah pelanggannya yang berprofesi sebagai pengusaha. Adapun kisaran harga yang ditawarkan Obi antara 80 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Tertangkapnya Obi membuka mata publik akan prostitusi yang kian melebarkan sayapnya. Prostitusi sudah masuk ke berbagai lini kehidupan, mulai dari mereka yang berada di kelas atas hingga ekonomi sulit. Bahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan Indonesia masuk pada level darurat prostitusi. Ini menandakan prostitusi sudah mengkhawatirkan. Ya, untuk membahas ini lebih dalam prostitusi yang menjerat artis, kita langsung saja berbincang dengan Mbak Maria. Mbak Maria, ini sebenarnya untuk prostitusi ini ya, sebenarnya sudah sangat darurat gitu kalau kata Bu Khofifah. Iya. Terutama ketika berhubungan dengan anak-anak yang menjadikan idola, yang menjadikan artis ini itu sebenarnya idola mereka ya. Betul. Seberapa sebenarnya efek psikologis bagi anak-anak ketika melihat kasus ini mengemuka? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa zaman sekarang kan zaman teknologi informasi luar biasa. Begitu ada artis ketangkep, malamnya paginya sudah heboh di TVRI atau di televisi swasta dan juga di media online ya. Artinya dari situ kita bisa memprediksi bahwa akan banyak juga anak-anak kita yang berusia remaja juga yang membaca ataupun juga mendengarkan atau melihat berita itu. Tentunya ini mengejutkan tentunya bagi anak-anak kita ataupun juga mungkin bagi orang tuanya begitu ya. Oh, ada toh profesi artis yang selama ini mungkin banyak lomba-lomba idola-idola yang ingin menjadi artis begitu kan, tetapi di balik itu ternyata ada usaha-usaha yang mungkin sifatnya justru jauh dari harapan orang tua ataupun juga jauh dari harapan anak-anak sendiri. Siapa sih yang ingin? Nah, pertanyaannya kan siapa sih yang ingin anak-anaknya terlibat prostitusi misalnya, atau siapakah yang ingin dirinya terlibat prostitusi? Tetapi kemudian tentunya kita melihat bahwa fenomena ini bukan hanya di kalangan artis saja. Kita melihat bahwa sesungguhnya banyak juga anak-anak kita yang memang sudah terlibat prostitusi. Misalnya data KPAI menyebutkan bahwa kurang lebih sekitar 160 ya tahun lalu itu ada anak-anak yang terlibat di dalam prostitusi online. Dan ini cenderung meningkat. Iya, cenderung meningkat. Artinya bahwa sesungguhnya prostitusi online ini ya khususnya memang sudah merambah bukan hanya ke dunia artis, bahkan juga ke dunia anak-anak kita. Pertanyaannya sekarang bagaimana sih melindungi anak kita? Jangan-jangan khawatirnya begini, Mbak. Ketika ada artis yang kemudian berprofesi ganda sebagai dalam menjalankan prostitusi begitu. Akhirnya ada justifikasi dari anak-anak kita, oh dia juga begitu, gitu kan. Seberapa besar dampaknya ini Anda melihat kalau kita lihat memang gaya hidup keartisan dan selebritas ini, anak-anak kita ini yang setiap hari menonton mereka tentunya beraspirasi dan mengidolakan mereka seperti itu. Iya, ini yang kita khawatirkan sebetulnya anak-anak ini kan mereka sekarang cenderung usia-usia remaja ya, mencari idola. Misalnya kalau ada artis luar negeri yang mau konser, wah banyak sekali tiketnya udah langsung laku terjual. Itu tanda bahwa anak kita memang membutuhkan idola. Nah, kemudian sebetulnya dampaknya
tentunya mereka akan melihat idola mereka ini ketika menjadi mempunyai profesi ganda sebagai prostitusi ini ada dua hal, ada dua kemungkinan. Pertama ya mereka terkejut ya pasti ya, anak-anak kita pasti terkejut. Oh iya ternyata artis itu kok seperti itu begitu. Tapi yang kedua ini yang kita khawatirkan setelah terkejut itu terus lalu apa? Apakah kemudian dia membentengi dirinya? Jangan saya tidak mau seperti itu, bertekad misalnya seperti saya mau jadi artis tapi saya tidak mau jadi artis yang seperti itu bagus. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap, kemudian juga mungkin bekal untuk mempertahankan diri atau melindungi diri bahwa dunia prostitusi itu adalah dunia yang tidak baik begitu, atau dunia yang kelam. Nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai anak-anak kita kemudian terseret karena informasi yang beredar itu tidak dibarengi oleh edukasi yang cukup, sehingga anak-anak kita hanya nonton beritanya saja tapi tidak teredukasi bahwa oh iya ada berita begitu tapi jangan begitu. Nah ini yang perlu diimbangi edukasinya sehingga dampaknya dapat cover begitu. Ketika artis-artis ini kemudian memasang tarif dalam tanda kutip, ini karena memang kebutuhan finansial untuk mencukupi lifestyle-nya yang glamor gitu. Nah nanti kalau misalnya anak-anak remaja ini ternyata memang membantengi diri terhadap prostitusi tapi tidak terhadap gaya hidup, sehingga juga mau tidak mau akhirnya untuk mencukupi gaya hidup itu juga kan jalan pintasnya tetap saja kan. Jadi memang kalau untuk melihat sebuah efek ataupun sebuah kasus begitu ya, itu tidak cukup kita membedahnya hanya dari satu perspektif. Misalnya membentengi anak dari lifestyle begitu kan, tetapi juga harus ada perspektif memotivasi anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif misalnya, atau perspektif tadi misalnya sekarang yang sangat jarang dibicarakan soal benteng moral ataupun benteng agama ataupun benteng etika ya, itu sangat jarang dibicarakan, bahkan seperti tabu kalau kita membicarakan hal itu. Padahal inti-inti dari benteng-benteng seperti itulah yang kemudian membentuk jati diri dan karakter anak kita, sehingga mereka sudah punya jati diri. Kalau sebelum melihat berita dia tidak punya jati diri, itu bisa jadi dia akan terhanyut oleh arus itu. Tetapi kalau dia sudah punya jati diri, saya adalah si Anu, si A, seorang anak dari keluarga yang baik-baik, kemudian ingin bersekolah dengan baik dan ingin berprestasi dengan baik. Nah, dengan jati diri itu dia akan terlindungi dan terbentengi. Bahkan mungkin yang kita harapkan anak-anak ini justru menularkan hal-hal yang baik kepada teman-temannya dan mengajak agar jangan terikut ataupun terbawa oleh arus seperti itu begitu. Kembali lagi ke pendidikan, setiap anak itu masing-masing yang harus dipersiapkan sebelum terekspos terhadap gaya hidup yang bisa kemudian menjurus ke sana ya. Baik, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya, Ibu Maria. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk. Kami akan kembali usai jeda pariwara. Kembali di Lunch Talk dan sudah bergabung bersama kami Mbak Ayu Asari. Selamat datang Mbak Ayu. Kita mau tanya nih pandangannya bagaimana mengenai kasus yang minggu ini sudah mencuat bahwa prostitusi yang berapa pekan terakhir marak karena ditemukan di online, terus ada perdebatan soal lokalisasi, sekarang ternyata menjerat artis juga. Sebenarnya bagaimana sih kehidupan Anda yang sudah lama juga berkecimpung dulu di dunia entertainment? Betul, kalau kehidupan artis itu kan tidak luput daripada bagian masyarakat ya. Jadi masyarakat luas, artis ada di dalam situ. Jadi ya tergantung masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, pasti artisnya baik ya kan. Nah, begitupun sebaliknya kalau artisnya jelek, masyarakatnya baik, pasti artisnya juga nggak laku dan nggak eksis gitu kalau menurut saya. Jadi berkesinambungan, artis juga bagian dari bentuk dari masyarakat gitu lah. Bagian daripada itu kalau menurut saya. Dan selalu ada kaitannya. Kenapa? Karena menarik ya kan. Kasus korupsi ada kaitannya dengan artis. Kasus prostitusi, artis. Jadi artis juga bagian dari masyarakat, sebenarnya bukan artis aja, bagian-bagian lain ini pun refleksi daripada mentalitas masyarakat pada keseluruhan. Kita tidak bisa generalisasi, artis pun tidak bisa digeneralisasi semuanya seperti itu ya kan, ada kategorinya. Kita bisa melihat kayak misalnya penghasilan, kalau dilihat misalnya artis itu karena misalnya ekonomi,
ya kan, tiba-tiba lifestyle atau apa, sebenarnya nggak bisa juga kayak gitu. Kalau kita lihat Amerika, penghasilan negaranya besar dari seniman ya kan, dari film, dari musik, dari intellectual property right-nya dilindungi, makanya kan di situ besar sekali sampai bisa dijual keluar misalnya. Jadi menurut saya nggak bisa generalisasi begitu, banyak juga artis seperti Camelia Malik ya kan, atau Yeni Rahman, kontribusinya banyak buat masyarakat. Pernah ada satu peristiwa waktu Presiden terpilih Jokowi datang hadir ke acara artis, karena artis punya kontribusi untuk mendukung Jokowi, diberikan duduk tempat terhormat, tetapi beliau memilih duduk di sebelah Ibu Titiek Puspa. Di situ kan ada penghargaan khusus terhadap artis gitu, bahwa artis pun tidak bisa digeneralisasi menjadi sesuatu yang konotasinya selalu jelek dalam masyarakat. Begitu juga masyarakat, tidak bisa digeneralisasi bahwa masyarakat buruk, terus semua bagian aspek dari masyarakat juga buruk. Menurut saya nggak bisa begitu. Oke, jadi Mbak, memang berarti tidak semua selebritas kemudian seperti itu atau terjerat dalam prostitusi. Tapi Mbak Ayu sendiri sebagai satu entitas gitu ya yang ada di dalam dunia entertainment, pernah nggak sih Mbak di sekeliling Mbak Ayu ini benar-benar ada seperti nama inisial-inisial itu? kalau inisial AA itu Ayu Azhari, tapi kan ternyata bukan. Banyak yang kira gitu loh, gimana coba? Silahkan dikonfirmasi. Ya, tapi kan sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi, ya kan? Mbak Dia sudah dengar klarifikasinya Ya, kan? Saya juga malah nggak tahu, lagi tidur di rumah, nggak ngerti beritanya apa, terus nggak ada yang, saya banyak miss call gitu ya. Tapi ternyata saya telepon balik, enggak, udah diklarifikasi katanya tadi. Oh kenapa? Aku malah nggak tahu apa-apa gitu. Kalau menurut saya kita nggak bisa generalisasi begitu, terhadap masyarakat pun begitu. Jadi memang mungkin awam ya, awam hukum kadang-kadang masyarakat kita nggak ngerti. Kemudian bagian dari budaya juga yang kadang-kadang orang jadi salah kaprah dengan hukum ya kan, dengan moral, padahal ada budaya yang baik misalnya. Tapi bener ya, ada beberapa ya di antara nama-nama itu yang memang Saya kurang tahu kurang kalau mendengar. masalah itu, tapi kalau saya melihat banyak artis yang cukup punya prestasi dan punya kontribusi terhadap masyarakat. Semua ada prosesnya ya kan. Kebetulan itu kan artis belia, kemudian juga prestasinya kita belum begitu. Kalau pengalaman Mbak Ayu yang sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia entertainment, pernah nggak selentingan gitu ngelihat ada indikasi praktek-praktek seperti ini selama Anda masih berkarir dulu di dunia Kalau hiburan? saya melihat ya, sekarang pun masih berkarir ya, tapi kan setiap orang ada masanya, ada prosesnya. Kalau yang dibilang selebriti itu kan bukan cuma aktris aja, bukan cuma seniman DJ aja. Selebriti itu banyak kategorinya, termasuk orang-orang yang tampil di TV itu kan selebriti gitu. Jadi nggak bisa cuma dituding artis aja. Selebriti lain-lain banyak juga kan. Jadi nggak bisa kebetulan yang sekarang jadi mencuat dan menarik perhatian, ada kasus yang berkaitan dengan artis dan prostitusi. Tapi menurut saya itu bagian dari masyarakat, dinamikanya ya, dinamika sosial di masyarakat. Nah sekiranya kalau untuk selebritas ini kan banyak sekali disorot karena mungkin kita tidak bisa menafikan dong ya, kan ketika lifestyle memang ditunjukkan dengan adanya mobil-mobil mewah, barang-barang mewah. Sebenarnya modusnya seperti apa sih Mbak, menurut Mbak Ayu ya, ketika artis itu kemudian terjerat dalam bisnis-bisnis yang kurang baik atau misalnya tidak sesuai dengan ideal di masyarakat, itu sebenarnya seperti apa? Kalau menurut saya ukurannya juga tergantung sudut pandangnya dari mana ya. Kalau artis misalnya seperti Inul Daratista, dia berhasil sebagai pengusaha sekarang. Juga. Dia punya kontribusi ke masyarakat, bisa memperkerjakan berapa tenaga kerja misalnya di setiap outletnya dia. Kemudian ada siapa namanya, Maya Ahmad, dia punya juga bisa mempekerjakan berapa masyarakat gitu. Jadi ada kontribusinya yang bagus. Dan mereka juga punya perjalanan dan proses ya kan, nggak tiba-tiba jadi artis yang berhasil dan bisa menyumbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Oke, jadi yang paling miris buat saya lihat BPJS misalnya, ya kan? Itu kan buat masyarakat miskin. Tiba-tiba artis menjadi bagian pengguna BPJS. Padahal saya pernah tinggal di Amerika, pernah melahirkan di rumah sakit di Amerika, 2 anak saya lahir di Amerika ya kan. Itu ada Wings, Clint Eastwood Wings misalnya, kemudian Tom Cruise Wings. Jadi artis pun punya kontribusinya membangun rumah sakit. Tiba-tiba di Indonesia artis jadi kategori masyarakat miskin nggak mampu bayar rumah sakit, itu kan miris. Padahal penghasilan terbesar seperti yang saya bilang tadi, bahwa intellectual property right itu di Amerika dari artis.
karena dilindungi itu kan, dibenahi. Jadi kalau menurut saya kita nggak bisa pukul rata semua artis begini moralnya bejat atau apa, nggak. Banyak kontribusi artis, ada Oma Irama, ya ada Yeni Rahman, ya kan, ada Christine Hakim yang membawa harum ya itu kan yang sukses dunia film story di ya. Anda juga Indonesia. ceritakan tadi kayak Inul Daratista dan juga Maya Ahmad itu yang memang kebetulan punya akses dan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, tapi tidak bisa dinafikan dengan mencuatnya berita. Kemudian ini. ada, artinya masih ada juga sebagian yang tidak terlalu baik jalan yang diambilnya, yang merupakan cabang dari jalan keartisan itu. Gitu. Kita hanya terus kadang-kadang pernah juga misalnya ada kayak misalnya jaringan narkoba, artis papan atas siapa, ternyata pas dilihat track recordnya dia bukan artis yang memang punya karir di bidang artis, mungkin pernah ikut sinetron atau figuran atau apa, tapi kalau artis yang memang benar punya latar belakang yang baik, kita punya misalnya ada sekarang ini Demam Korea misalnya, Korea artisnya bisa mendunia. Untung kita punya Agnes Monica yang juga bisa mewakili Indonesia, generasi muda yang bisa internasional. Kemudian ada Cinta Laura misalnya. Jadi kan latar belakangnya beda. Iya, jadi perlu memang dibenahi bahwa intellectual property right itu penting sekali. Baik, gitu. kita sekarang akan menyimak ada beberapa mention sosial media. Ini masyarakat banyak yang ikut berkomentar di media sosial Twitter terkait dengan terkuaknya prostitusi artis. Mereka menilai prostitusi sebagai kejahatan yang harus dibasmi. Yang pertama ada dari mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, Ratna Mokras di @jimlias. Biarlah prostitusi tetap sebagai kejahatan yang mesti dibasmi, meski tidak pernah bisa habis. Jangan pernah dilegalisir dengan dibuat lokalisasi tersendiri. Ya, itu mengenai isu kemarin ya, mengenai adanya lokalisasi prostitusi. Perdebatan mengenai itulah ya. Betul, betul. Kemudian ada presenter Elvita Khairani yang berkomentar lewat @kerigit. Prostitusi di kalangan artis atau yang lainnya itu nggak perlu diekspos mucikari dan PSK-nya, tetapi penggunanya. Kalau sampai ada yang ungkap baru jempol. Ya, kemudian berikutnya Mendy. Berikutnya ada dari sutradara Reni Fernandez yang berkicau lewat @ReniFernandez yang menuliskan, kasihan orang yang berprofesi sebagai artis beneran tercoreng sama orang-orang yang berprofesi artis tanda petik untuk jualan. Itu tadi yang dibahas oleh Mbak Ayu. Ternyata yang namanya artis kan tidak bisa digeneralisasi tadi ya, semuanya juga punya kontribusi. Oke, itu kalau sudah sukses Mbak, tapi dalam perjalanan karir seseorang kadang-kadang kan ada pedihnya juga nih Mbak gitu. Mungkin ketika harus casting, mengharuskan seseorang itu terjerat, tapi secara tidak sengaja, itu benar nggak? Ada nggak? Kalau saya kebetulan memulai karir itu kompetisinya tidak seberat sekarang ya. Mungkin kalau sekarang ini kompetisinya agak tough world gitu ya. Di zaman saya itu nggak ada audisi atau casting, jadi memang murni gitu. Dulu ada broker misalnya, dia lihat, oh kalau zaman dulu tuh lihat feng shui muka orang, oh ini feng shui-nya bagus buat dagangan kami. Oh iya? Iya, jadi dia lihat wajah, sutradara nggak mau misalnya pakai saya untuk peran utama, tapi pembeli film di daerah, broker, enggak, kita harus pakai dia, padahal ada calon-calon lain. Dia bilang mukanya bawa hoki gitu, maksudnya ada feng shui-nya. Kadang-kadang nggak fair kayak gitu, ya kan. Lain lagi kejahatan zaman dulu atau macam-macam ya. Jadi saya mau berbalik tanya ke Mbak Maria nih, kan Mbak Ayu barusan udah jelasin kalau dulu persaingannya nggak seketat sekarang, jadi jumlah artisnya mungkin lebih bisa dihitung pakai jari. Kalau sekarang sudah menjamur, apa saja bisa dikategorikan sebagai artis dan selebritas. Ini buruk atau baik untuk anak-anak masa muda sekarang ini yang juga mengidolakan individu-individu ini? Jadi dari penjelasan Mbak Ayu tadi jelas sekali ya bahwa artis ini punya posisi yang sangat strategis di masyarakat, bahkan bisa menentukan angin bertiup kemana begitu ya, trennya. Tren prostitusi, artis yang diangkat. Trennya narkoba, artis yang diangkat. Artinya bahwa memang artis ini punya posisi tertentu dan cukup strategis. Sekarang yang harus kita sadari seharusnya ketika seseorang menjadi artis ya, seperti Mbak Ayu ini, tentunya dia punya beban moral ataupun juga dia punya tanggung jawab moral yang lebih dibandingkan dengan yang bukan artis begitu ya. Karena dia disorot oleh publik, disorot oleh media, kemudian juga perilakunya juga diikutin oleh media kemana-mana begitu, sehingga ada semacam tanggung jawab moral di mana dia seharusnya punya kayak obligasi moral untuk berperilaku sesuai dengan kepatutan atau memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat, utamanya mungkin sekarang di anak-anak ya yang memang biasanya ya idolanya artis begitu kan. Nah, ketika artis ini
punya kesadaran bahwa dirinya berperan sangat strategis di masyarakat, kemudian menjadi aware bahwa dia harus berperilaku positif, tentunya ini akan berdampak positif juga bagi anak-anak. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ya Mbak Ayu, anak artis gimana ya? Nah itu pertanyaannya kan, dengan orang tuanya yang kemudian penuh kehidupan publik ya, disorot oleh publik, anaknya seperti apa? Ini juga menjadi hal yang menarik, karena tentunya anak ini akan punya double burden. Sebagai seorang anak yang kemudian dia akan mencari idola, mungkin saja idolanya bukan orang tuanya yang artis, tetapi yang lain begitu kan. Tetapi dia juga punya burden bahwa sebagai anak dia diketahui oleh teman-temannya dia adalah anak artis begitu. Tentu kan dia juga menjadi panutan juga lah kurang lebihnya, atau karena orang tuanya menjadi panutan, dia menjadi sumber bertanya bagi teman-temannya. Orang tua lo gimana sih gitu kan, kalau seperti ini. Nah ini juga saya kira harus diperhatikan, tentunya anak-anak seperti ini juga punya dampak mengalami dampak yang juga signifikan karena ada berita ini. Menarik ya istilahnya obligasi moral, tapi jangan pakai istilah itu ya, karena obligasi moral berarti bisa diperjualbelikan. Moralnya bisa diperjualbelikan dong Mbak. Harusnya menjadi kesadaran tersendiri karena artis ini punya double standard, karena harusnya menjadi percontohan di dalam masyarakat. Seperti itu. Nanti kita di segmen berikutnya kita juga akan buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau bertanya di nomor 021 5290308 atau 021 5290311. Kita ketemu orang aja stranger, minta nomor BB-nya, kalau kita nggak kasih dibilang sombong, ya kan? Ya, itu tadi nomor yang bisa Anda hubungi ketika ingin berpartisipasi bersama kami ya. Bisa bertanya silakan juga memberikan komentar. Interaktif kami buka di segmen berikutnya. Lanco akan kembali usai jeda. Ya, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah ada yang namanya obligasi moral tadi itu. Nah, itu supaya moral ini tidak diperjualbelikan oleh individunya sendiri. Sebagai orang tua, apa sih yang harus dilakukan, Bu Maria? Ya, tentunya yang pertama bahwa fenomena online ini kan sudah dipegang ataupun disaku anak-anak kita ya, gitu kan. Jadi bahwa seorang anak bisa 24 jam sehari dia bisa online tanpa diketahui oleh orang tua. Apa yang dia lakukan di online ini loh yang harusnya menjadi concern bagi orang tua untuk menanamkan moral itu tadi. Jadi obligasi tadi atau kewajiban moral itu seharusnya ditularkan kepada anak, sehingga anak juga tahu bahwa dia punya tanggung jawab untuk mendidik ataupun membentuk dirinya sendiri untuk menjadi manusia dewasa yang berkepribadian baik, berprestasi dan lain-lain gitu. Nah, sementara faktanya ini yang belum sinkron, belum nyambung. Orang tua kasih HP, orang tua kasih pulsa, habis itu internetnya unlimited lagi gitu kan, tapi kemudian nggak ada pengawasan. Nah, ketika anaknya kemudian ya mohon maaf ternyata terjerat prostitusi ataupun juga terlibat hal-hal negatif, barulah mereka menyesal. Nah, ini yang harusnya ditarik ke belakang sehingga nanti lebih bersifat pencegahan. Bagaimana ketika orang tua HP kan memang kayaknya udah kebutuhan ya. Orang tua memberikan HP, kemudian juga memfasilitasi dengan pulsa, tapi juga dengan komitmen. Jadi anak ini harus paham bahwa ada hal-hal atau hak-hak dia yang memang juga dibatasi oleh kewajiban-kewajiban dia untuk menjadi anak yang baik. Baik, kita akan sapa, sudah ada penelpon pertama, ada Rio dari Maluku Utara. Selamat siang Pak Rio, Anda sudah tersambung dengan studio kami, silakan dengan komentar atau pertanyaannya. Ya, sekarang begini, masalahnya kok kalau masalah prostitusi kan bukan suatu barang baru lagi dari dulu. Tapi masalah penyebabnya ini di mana keadilan dan segala macam tidak ini, lapangan kerja macam di Maluku Utara, perusahaan-perusahaan sudah trauma mau buka usaha di Maluku Utara karena tekanan pemerasan dari pejabat. Dan lalu pejabat-pejabat memperalat para mahasiswa demo perusahaan, hanya pengangguran banyak. Lalu masalah penegakan hukum, koruptor-koruptor yang ditangani Maluku Utara pilih-pilih suku, pilih-pilih agama, misalnya
targetnya orang Butun, macam Ahmad Bupati Sula orang Butun ditargetkan, dikejar-kejar terus. Terus masalah Bupati Halbar, Halmera Barat, karena dia adalah orang Kristen jadi dikejar-kejar terus tangani, sedangkan yang lain dibiarkan macet. Ya baik, kami tangkap maksud Anda Pak Rio. Terima kasih Pak Rio atas komentarnya. Ini ada sebuah concern yang disampaikan bahwa prostitusi ini hanya suatu tip of the iceberg gitu ya. Ini cuman sebuah hasil dari berbagai permasalahan pelik dalam masyarakat. Tadi Pak Rio mengatakan bahwa ada pengangguran, ini menarik. Pengangguran itu akan berkonotasi sangat berkorelasi erat dengan prostitusi. Ya tadi yang Mbak Maria sudah katakan di segmen pertama ya, Dias, kita masih ingat siapa sih sebenarnya yang mau terjaring prostitusi. Bahkan orang masuk ke dunia keartisan juga pasti niatnya kan baik untuk menjadi pekerja seni dan berkarya. Tapi ketika di tengah jalan seperti dia sudah katakan tadi, secara tidak langsung terpapar terhadap paham-paham dan gaya hidup yang konsumerisme, materialisme. Kemudian apa yang paling gampang untuk memenuhi standar kehidupan seorang artis? Mendapatkan barang-barang yang seperti itu tanpa disadari menjadi permisif attitude-nya terhadap yang namanya kurang baik konotasi prostitusi. Mbak Ayu, pernah melihat nggak seperti itu terjadi? Mungkin terhadap rekan artis yang baru mulai, junior Mbak Ayu, di mana Mbak Ayu juga berempati kepadanya ketika Kalau ini terjadi. saya tidak melihat teman artis, tetapi ada memang orang yang profesinya seperti itu. Saya banyak berbicara dan dia sering curhat sama saya. Sama sekali dia bukan dari keluarga yang miskin. Berkecukupan. Saya juga bingung kenapa dia kayak gitu. Saya juga nggak paham gitu loh. Kenapa kerja seperti itu gitu. Dia pengen sering curhat. Kayaknya ada hal lain gitu loh. Jadi itu masalah mentalitasnya ya dalam perjalanan proses. Mungkin ada sesuatu yang kurang dalam dirinya yang dia memang missing something. Jadi mungkin jadi permisif, jadi memberikan hal itu terjadi pada dirinya dan dia senang gitu loh. Kadang-kadang bukan motif ekonomi ya, bukan iya, semata-mata motif ekonomi. Karena saya pernah melihat kasus dan ada orang yang memang sering ngobrol secara psikis memang seperti itu. Dia sering curhat gitu ya, menganggap saya sebagai teman dan dia ingin dapat nasihat yang baik. Saya tidak melihat dia kekurangan uang atau kekurangan sesuatu dan latar belakang keluarganya pun keluarga berada. Jadi saya rasa bukan masalah ekonomi saja. Jadi mungkin itu yang jati diri ya, soal jati diri kan itu juga terbentuk dari mulai anak-anak dan juga terbawa ketika dewasa. Ketika dia belum punya jati diri ya ada godaan ataupun juga kondisi seperti itu, ya dia akan mudah tercebur. Saya bukan ahlinya, tetapi saya pernah melihat kasus orang yang latar belakangnya sama sekali bukan miskin ya, dan tiba-tiba dia sangat bangga gitu loh bahwa dia bisa begitu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengukur faktor ekonomi kalau menurut saya. Baik Mbak Ayu. Nah ini ternyata ada yang sudah bergabung lagi ya di line telepon. Nanti kita coba lagi. Ya, tapi ini ada beberapa komentar juga. Sebagian warga Jakarta tidak menyetujui prostitusi. Bagi mereka prostitusi artis yang baru-baru ini terungkap membawa dampak buruk bagi remaja, apalagi pelaku prostitusi ya media dari kalangan orang terkenal. Ya, berikut kami telah kumpulkan sejumlah komentar warga Jakarta yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ya, pasti merusak ya, terutama masalah moralitas bangsa. Dan ini tentu perlu penanganan secara serius. Jangan sampai nanti ya ini menjadi suatu peristiwa-peristiwa yang bisa merusak ya, bisa merusak, dan juga tentu kita sebagai masyarakat mengharapkan agar prostitusi terselubung ini ya, ini justru lebih berbahaya. Nggak ada dampak baiknya, malah dampak buruknya lebih besar. Mas, penanganan yang tepat ya pasti pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus tegas ya, harus bijak. Dia buat kebijakan yang sebaiknya mengacu kepada moral-moral yang sudah ada. Oh pasti dong, berdampak buruk untuk generasi-generasi muda yang akan datang gitu kalau nggak di basmi dari sekarang gitu loh. Sebenarnya sih kan itu kan dari dulu kan sebenarnya udah ada, tapi kenapa baru terkuak sekarang gitu loh. Iya, kalau saya sih nggak setuju deh. Nggak setuju, nanti berarti menghalalkan untuk berbuat mesum kalau gitu. Pengaruhnya ke anak-anak gimana sih? Ya pasti kan berdampak negatif ke anak-anak kan dari mulai prostitusi itu ya bisa berdampak kemana-mana lah. Ya tadi itu komentar beberapa orang ya yang menjadi warga, ternyata
memang mereka tidak setuju dengan adanya prostitusi dan juga mungkin lokalisasi juga ya. Betul, ini memang topik prostitusi ini sudah beberapa pekan terakhir banyak mencuat dari sisi pandang yang berbeda ya. Saya ingin tanya ke Mbak Maria, kalau menurut Anda sebetulnya apa sih yang paling dikhawatirkan oleh terjadinya prostitusi di kalangan artis ini? Karena kan remaja kita look up ke mereka. Menurut Anda remaja kita ini sudah punya sudah ter-equip belum dengan kebijakan untuk memilah yang patut dicontoh dan yang tidak? Iya, pada umumnya. Iya, jadi begini. Pertama di dalam undang-undang sendiri itu kan kita sangat concern dengan masalah seksual ini ya, kejahatan seksual. Karena kalau prostitusi terhadap anak itu sudah masuk kejahatan seksual, sehingga sampai direvisi undang-undang sekarang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 begitu. Nah, artinya bahwa concern terhadap perlindungan anak dari prostitusi ini memang seharusnya sudah sangat optimum ya, ataupun juga sudah sangat serius gitu, karena memang terjadi di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, faktanya bahwa anak remaja kita ini memang sedang usia tumbuh kembang. Jadi usia yang lagi senang-senangnya meniru ataupun senang-senangnya mengimitasi. Kemudian itu tadi mencari jati diri dengan melihat, oh ya kayaknya gue cocok tuh sama yang model begini gitu kan. Cobalah dia cat dulu rambutnya warna pink atau apa, nggak cocok udah ganti lagi ya. Dia perlu role model. Nah, ketika role modelnya itu kemudian punya attitude-nya seperti itu yang tidak baik gitu, itu pun bisa terjadi, akan ditiru, sangat mungkin terjadi karena memang yang dia tiru adalah plek si modelnya ini begitu, artinya si figur ini begitu kan, bukan kemudian dia bisa menyaring yang ini nggak baik, yang ini baik gitu kan, yang aku pilih yang baik aja, yang nggak baik nggak usah, nggak seperti itu pemikiran remaja kita. Jadi mungkin yang kita perlu lakukan adalah kita memahami alam berpikir para anak kita, kemudian juga kita memberikan informasi yang cukup kepada mereka. Oke, boleh saja meniru, tapi coba deh, coba timbang-timbang ini bagus nggak ya buat kalian gitu. Kan nanti akan tersaring dengan adanya komunikasi dengan orang tua ataupun dengan peer group ya, dengan teman-teman di sekolah atau mungkin di lingkungannya, dengan guru-guru yang dia percaya gitu, akan tersaring. Kamu sekarang misalnya di Cepak misalnya gitu kan, Cepak sebelah misalnya. Oh iya saya niru ini nih gitu. Terus bulan berikutnya kok sekarang panjang gitu kan, ya habis yang itu udah nggak cocok, bisa aja seperti itu. Jadi ini masalah identifikasi dan feeling related to the celebrity itu yang nanti bahaya karena percontohannya plak-plak gitu ya. Baik, kita akan sapa, ini ada penelpon berikutnya. Kita sudah tersambung dengan Pak Sarwoto di Pasar Minggu. Selamat siang Pak Sarwoto. Selamat siang, Mbak. Silakan Pak dengan komentar Anda Pak. Ya, menurut saya prostitusi itu sudah dari zaman bahala ya. Jadi apapun yang dilakukan memang sudah seperti itu. Bahwa seperti itu bukan berarti tidak perlu dilakukan suatu penertiban ya. Dan sekarang ini zamannya baik dari usia yang masih sangat belia sampai yang motif utama itu adalah pada masalah ekonomi dan materi. Ya. Jadi apapun juga semua kembali kepada pendidikan agama di dalam keluarga. Itu pun tidak menjamin bahwa pasti bisa, tapi paling tidak menjadi filter lah ya. Bagaimana orang tua, bagaimana bapak ibunya itu mendidik mereka mendalami dan menyelami mengenai agama, bagaimana mendidik mereka ya, yang pasti kalau di agama Islam itu ditanamkan bahwa mereka harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu mereka menginginkan orang tuanya nantinya bisa dimohonkan ampunan dan bisa masuk surga. Baik Pak Rawoto, ada poin lagi yang mungkin ingin Anda sampaikan Pak? Sementara itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Rawoto. Iya benar, jadi pendidikan dari dini ini penting sekali, walaupun kalau Pak Rawoto bilang ya,
tadi sebenarnya tetap ada penertiban, artinya ada lokalisasi juga tidak apa-apa, tapi yang asal penting terkontrol. Betul, yang penting anak-anak kita tuh tetap moralnya terjaga begitu, tanpa kita menjudge moral orang lain. Nah, kalau untuk tadi dikatakan undang-undang sendiri itu sudah cukup melindungi anak-anak belum sih? Ya, prinsipnya undang-undang ini ya Mbak Dias itu kan ingin menciptakan sebuah kondisi atau sebuah lingkungan yang protektif terhadap anak-anak kita, yang ramah lah. Artinya tadi lingkungan itu siapa yang menciptakan? Tentunya kan orang tua, kemudian tadi kebijakan-kebijakan peraturan daerah, kemudian juga di dalam Undang-Undang Dasar sendiri juga ada. Sehingga nanti sistem ataupun iklim yang terbentuk itu sudah melindungi ketika anak pergi ke sekolah. Dia sudah aman lah, bisa dikatakan aman. Jangan kemudian habis pulang sekolah terus dia dijemput oleh orang tidak dikenal, kemudian terjadilah hal yang tidak baik. Tetapi bagaimana ketika anak keluar dari rumah, dia pergi ke sekolah, kemudian dia main misalnya ke mall ataupun main ke tempat yang lain, dia tetap aman karena kondisinya sudah melindungi dia. Ya, jadi konkretnya gini Mbak, kalau misalnya nanti tetap ada katakanlah mucikari gitu ya di luar sana, itu kira-kira bisa dikenai pasal berapa? Ya, jadi memang dengan adanya undang-undang yang baru ini kan kejahatan seksual itu diperberat gitu kan, yang tadinya ada maksimum 15 tahun, kemudian sekarang pun minimum 3 tahun, sekarang sudah minimum 5 tahun. Artinya ada upaya-upaya dari undang-undang sendiri untuk memperberat hukuman dari pelaku prostitusi anak ya. Kenapa kita perlu melakukan ini? Agar ada efek jerah. Kalau misalnya ada pelaku mucikari ya, kemudian dia mempekerjakan anak gitu kan, tetapi dia tidak dihukum maksimal. Nah, ini menjadi tanda tanya. Kenapa undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah ada, tetapi ketika implementasi pelaksanaannya kok tidak maksimal. Nah, ini kan juga perlu kontrol dari masyarakat, perlu kontrol dari kita semua, sehingga betul-betul upaya-upaya untuk melindungi anak mulai dari undang-undang sampai ke penegakan hukumnya itu betul-betul maksimal. Memang tidak mudah, tetapi saya kira aparat-aparat penegak hukum juga sekarang sudah memahami bahwa ketika korbannya itu adalah anak, maka diberlakukanlah undang-undang les spesialis, yaitu undang-undang tentang anak begitu, yang hukumannya lebih berat, kemudian juga sanksinya lebih berat juga gitu kan, dibanding dengan hukuman atau KUHP yang umum. Nah, ini yang sebetulnya kita dukung terus dan kita dorong terus supaya nanti penegakan hukumnya juga ini karena maksimal. Waktu kita sudah mau habis, saya akan tanyakan singkat saja ke Mbak Ayu, gimana nih sebagai kalangan artis yang tentunya sudah berkecimpung sangat lama dan alhamdulillah sejauh ini tidak pernah terpapar ke kehidupan yang seperti itu. Ada nggak sih rasa ingin mengkampanyekan terhadap teman-teman artis yang lebih junior, mungkin yuk kita jangan sampai masuk ke dalam kutip jalur yang tidak benar begitu loh, karena ini mencoreng tentunya nama pekerjaan pelaku seni pada umumnya. Ya sebenarnya sih itu sangat baik sekali kalau ada perlindungan intellectual property right misalnya dari negara, harus juga melindungi gitu loh. Kalau kita cuma campaign satu-satu sama lain kan udah ada pengajian, udah ada majelis taklim tiap hari di TV dari jam berapa sampai jam berapa kan udah terus digaungkan. Nah, kalau menurut saya setiap orang pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Yang namanya manusia tidak ada yang suci siapapun dia ya kan. Jadi memang saling mengingatkan itu perlu, tetapi memang keberadaan negeri ini yang perlu dibenahi. Satu sistemnya, bagaimana supaya mereka tidak menjadi orang miskin ya kan, tapi menjadi orang yang hidup layak gitu. Kalau saya ngelihat seperti di Amerika, artisnya nggak pakai BPJS kok, malah dia menyumbangkan hasil dari pekerjaan dia sebagai seniman, sebagai artis untuk membangun rumah sakit. Jadi mudah-mudahan di Indonesia artis kan macam-macam, ada artis kan bukan pemain film dan sinetron aja, tetapi ada penari, ada DJ, ada model, dan mereka memang harus dibina dan diberikan ruang yang layak dan luas untuk mereka bisa menjadi sukses. Kemudian juga ada teman-teman lain yang udah sukses, ada Nurul Arifin di DPR kan pernah kontribusinya ke masyarakat, kemudian saya sendiri juga mengkontribusikan apa yang saya bisa ke masyarakat juga, begitu juga Camelia Malik, Yeni Rahman atau yang lain-lain. Jadi memang kita nggak bisa pukul rata dan semua berproses, tidak ada manusia yang suci. Artinya peningkatan kualitas hidup artis dan kesejahteraan yang terjamin bisa menghindari hal-hal seperti itu untuk terjadi ke depannya, seperti itu ya. Kalau buruh itu artis termasuk golongan buruh musiman menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Ayu juga Mbak Maria sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk.